Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur di pembukaan Elephant Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Elephant Gambit itu diawali dari E4, E5, kuda ke F3, dan D5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Elephant Gambit. Dan kuda kali E5, D kali E4, gajah C4, mengancam pion F7 2 kali. Dan nanti kuda bisa memukul pion, mengancam menteri, mengancam beteng, ataupun bisa juga gajah memukul pion tempo skak. Dan di sini kita jawab saja dengan menteri G5. Dan menteri G5 ini kelihatannya untuk sekilas langkah blunder teman-teman. Dikarenakan kuda kali pion itu mengancam menteri, mengancam beteng. Dan di posisi seperti ini juga kalian bisa langsung menjawab dengan menteri kali pion, mengancam beteng. Dan beteng hitam juga masih terancam. Beteng F1, maka gajah G4 menyerang menteri. Dan menteri tidak dapat kabur kemana-mana, melainkan gajah ke E2, dan gajah kali gajah, menteri kali gajah, dan raja kali kuda. Dan di posisi seperti ini, hitam sudah diunggulkan 1 perwira kuda, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Nah, di langkah yang ke-7 ini teman-teman, apa jadinya bila langsung dijawab dengan F3. Maka simpel saja, gajah kali pion mengancam menteri, maka beteng kali gajah, pion kali beteng, dan pion siap promosi. Dan kuda kali beteng, maka F2 tempo skak, raja ke E2, dan F1 promosi menteri, double skak, dan sekaligus mengancam menteri. Raja ke E3. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kalian bisa memulai terlebih dahulu untuk memukul menteri putih. Kalian bisa melangkahkan gajah ke C5, skak, dan D4 menutup, dan menteri F ke F2, tempo skak, raja ke D3, dan menteri kali D4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah awal tadi. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan gajah kali F7, tempo skak, maka raja ke E7, menteri ke H5, mengadu menteri, dan menteri kali pion mengancam beteng. Dan gajah kali kuda, maka simpel saja menteri kali beteng, tempo skak, raja ke E2, dan beteng kali gajah, menteri F7, skak sekaligus mengancam beteng, maka raja ke D6 mengancam kuda, dan menteri kali beteng, raja kali kuda, dan menteri kali gajah sekaligus mengancam gajah. Dan di posisi seperti ini juga kalian bisa langsung menjawab dengan gajah ke G4 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Untuk yang pertama raja ke E3, maka menteri ke E1 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung F3. Simpel saja, menteri kali H2 tempo skak, raja E1, dan menteri G3 skak, raja ke E2, dan pion kali pion tempo skak, raja ke D3, F2 open skak, dan pion siap promosi. Raja ke C4, maka gajah ke E6 skak, raja ke C5, B6 skak, raja ke B4, dan A5 skak, raja ke B5, dan gajah ke D7 skak, raja ke C4, B5 skak, dan raja ke C5,
kuda ke-6, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana E4, E5, kuda ke F3 dan D5, dan E kali D5, E4, dan menteri ke E2 mengepin pion, maka menteri E7 jelas untuk mensupport pion. Dan di posisi seperti ini kuda masih terancam. Dan kuda mempunyai banyak langkah teman-teman, bisa ke balik ke belakang ataupun bisa ke depan. Dan kuda ke D4 dan menteri E5 mengancam kuda, kuda ke B3 dan F5 mensupport pion, D3 membuka ruang buat gajah dan juga mengadu pion. Kuda ke F6 mensupport pion, dan D kali E4 dan F kali E4. Nah teman-teman, untuk sementara jalur diagonal yang ditempati oleh menteri putih yang ada di sayap raja sudah terkontrol oleh kuda F3, dan jelas untuk mengadu pion dan akan menjebak hitam. Tetapi kita bisa melangkahkan gajah ke D6 untuk mensupport menteri dan sekaligus mempersiapkan rokade F kali E4 dan gajah ke G4 menyerang menteri. Menteri ke B5 tempo skak dan kuda B ke D7 menutup. Dan di posisi seperti ini terlihat hitam melepas pion B7. Menteri kali pion mengancam beteng. Dan di posisi seperti ini juga kita bisa melangkahkan kuda ke E4, melancarkan serangan dari putih. Dan menteri kali beteng skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, kita tidak boleh untuk melangkahkan raja ke E7 dikarenakan ada gajah ke G5 tempo skak. Maka dari itu raja F7 dan membuka ruang buat beteng mengancam menteri. Dan beteng ini kelihatannya gratis teman-teman. Dan setelah menteri kali beteng, maka menteri G3 skak, pengorbanan menteri dan langkah wajib pion kali menteri dan gajah kali pion, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini ataupun yang terakhir, dimana E4, E5, kuda ke F3, D5 dan E kali D5, E4, kuda ke E5, gajah ke D6 dan D4. Kuda ke F6 mengancam pion, gajah ke C4 untuk mensupport pion dan sekaligus mempersiapkan rokade. Dan jelas ini beteng bisa langsung mengancam kuda ke depan. Maka dari itu gajah ke F4 untuk mensupport kuda dan beteng E8. Rokade, kuda B ke D7 menambah tekanan buat kuda dan kuda kali D7. Nah teman-teman, di sini kita mempunyai 3 pilihan, memukul gajah ataupun memukul kuda pakai menteri ataupun pakai gajah. Dan kita pilih saja dengan gajah kali gajah dan kuda kali kuda, tempo skak, menteri kali kuda, dan jelas teman-teman juga mengancam pion ke depan dan sekaligus gajah langsung bisa aktif. Beteng E1 dan jelas menguasai jalur E, dan kita bisa menjawab terlebih dahulu E3. Dan F kali E3 mengancam gajah, maka menteri ke H4. Dan jelas teman-teman, ancamannya skakmat ke depan. Dan juga apa jadinya bila langsung pion kali gajah, maka beteng juga akan tumbang. Dan G3 menyerang menteri, menyerang gajah. Dan gajah kali pion, pion kali gajah, dan menteri kali pion, skak. Raja ke H1, maka beteng ke E4. Dan jelas ancamannya skakmat lagi. Menteri H5, maka beteng ke H4 skak, menteri kali beteng, dan menteri kali menteri skak. Raja G1, menteri kali E1 skak. Dan di posisi seperti juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman.
Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran ataupun request lainnya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.